ya, Amsal ya. Ya udah ini aku bacain. Katanya kan semua. Iya kan Bang Handi tadi dia bilang semua tertulis kan di dalam Alkitab, katanya dia gitu kan tadi ya. Semua tertulis dalam Bible-nya. Agama itu mulut kontrol juga. Nah, iya saya kontrol Pak, jangan panik lah Pak. Ini saya mau baca. Kan tadi kan gini loh Pak. Bentar Pak ya. Iya, ya udah diam dulu Pak. Gini. Pak, kenapa? Ya udah, enggak ada yang nambahin. Bentar diam dulu jangan kejang. Bang Handi, tadi Bang Handi kan nanya dia kan di mana tertulis kan Bang Handi. Terus dia bilang di semuanya, keseluruhan kan. Terus saya bilang di Amsal. Ya udah disuruh baca. Ya udah, dengerin ya. Amsal 7. Harus fokus ini guys, fokus. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Lagi Pak? Lagi? Katanya suka kamu Natalia gitu. Oh suka dong. Kamu memerankan itu Natalia. Oh cocok baca ini cocok saya, cocok. Ini diperankan oleh perempuan Kristen Pak, bukan Muslim. Iya, jangan saya dong, saya kan hanya pembaca. Saya itu dibaca. Jawab kenapa sih iya, gimana sih Pak? Bapak ini kalau tanya saya jawab didengerin dong. Gimana sih iya aja? Saya yang bertanya aja. Iya Bapak kan nanya, saya jawab. Jangan iya, itu namanya gangguin orang jawab. Paham nggak sih Pak? Silakan. Nah, Bapak kan nanya, terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu yang belum ada Nabi Muhammad? Bagaimana mereka melakukan kalimat syahadat? Kan begitu? Iya kan Pak? Nah, Pak, kalau zaman-zaman nabi-nabi terdahulu belum ada Nabi Muhammad, ya sudah utusannya utusan siapa? Namanya siapa di situ? Ya udah kalau utusannya Nabi Musa, ya udah mengakui Nabi Musa sebagai utusan. Kalau Nabi Nuh ya udah Nabi Nuh utusan. Tunjukin dalilnya, mana dalilnya? Oke, surat Yunus ya. Nih. Yunus, saya tunjukin Pak. Surat Yunus 84 itu udah jelas Pak, Nabi Musa itu muslim. Nih. Natalie bagi-bagi otennya. Oke, sebentar ya. Itu emang benar surah Yunus 84 itu adalah Musa muslim. Sedangkan di surah Yunus 90 Firaun juga muslim. Ini lagi bego dipelihara kau. Adi diamlah kau. Dari tadi udah ku jawab ya itu ya. Ayat selanjutnya ya. Kamu jantungan menjawabnya. Enggak jantungan. Diam. Diam ya. Atau Ustadz mau masuk Ustadz Tahta? Ya, sebentar ya sebelum ke Ustadz Tahta mungkin nanti kalau mau menambahkan. Surat Yunus ayat 84 ya. Ini dalilnya jelas banget nih. Musa berkata ya, hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah maka bertakwalah kepadanya saja. Jika kamu termasuk benar-benar orang yang berserah diri. Berserah diri apa? Muslim ya. Kepada siapa? Kepada Allah. Nah, indikasinya begitu. Sekarang Terus kamu narasinya gimana? Oke, Ustadz Tahta monitor Ustadz Tahta. Kelihatannya Natalia ini perlu belajar sejarah dengan baik. Kapan Muslim Islam? Oke, sekarang saya balik tanya kepada kamu. Musa itu beragama apa? Musa beragama apa? Musa enggak ada agama. Musa agama apa? Pak Pendeta silakan jawab. Musa agama apa? Sekarang dilihat aja namanya. Musa agama apa? Musa agama apa? Namanya itu ada mirip Arab. Enggak. Musa agama apa? Musa agama apa Pak? Jangan cuma bisa nanya nggak bisa jawab. Musa itu adalah penyembah Yehova. Apakah Musa seorang Kristen Pak? Kalau Musa seorang Muslim sudah saya jawab berdasarkan data ya. Surat Yunus ayat 84. Musa seorang Muslim. Terus Musa apakah dia seorang Kristen Pak? Pengikut Kristus Pak? Jawab. Kalau pertanyaannya pengikut Kristus, Musa itu menyembah Allah Yehova. Berarti Musa bukan Kristen? Hah? Berarti Musa bukan Kristen. Saya kasih Musa dalilnya. bukan Kristen. Benar. Berarti Musa bukan Kristen Pak? Dia Kristen. Kristen. Oh Musa Kristen, di mana dalilnya? Musa itu menyembah Yesus. Ya dia bilang Musa Kristen ya. Mana? Ini barang bagus nih, proyek besar nih. Silakan tunjukkan data Pak. Saya tadi sudah tunjukkan data, layar saya besarkan. Silakan Pak. Dia bilang Musa Kristen ya, nyembah Yesus ya. Musa perjanjian lama, Musa perjanjian lama. Saya Mana Musa? Tahu siapa yang disembah oleh Musa di perjanjian lama itu. Iya mana pengakuan Musa? Musa memperkenalkan Tuhan Yesus namanya mana di perjanjian lama? Jangan ngarang cerita kau di sini Pak. Mana? Namanya itu Yehova. Iya loh katanya Yesus nggak jadi Yesus. Ternyata nggak jadi. Kenapa dipotong-potong? Pakai data dulu Pak, data dulu baru bacot. Saya tunjukin data. Perjanjian lama ya, pengakuan Musa ya. Kamu itu buta sejarah. Pengakuan Musa. Iya pengakuan Musa.
Pengakuan Baca Musa. sejarah yang benar. Belajar pakai kitab suci kenapa, Pak? Kitab suci Bapak kalah sama sejarah ya? Masa- Kenapa kok pakai sejarah yang diutamakan? Pakai Orang kitab Islam suci, Pak. Itu kan masuk Islam pakai syahadat. Kitab Syahadat suci itu Pak kan yang utama Pak, baru sejarah Pak. Bapak kitab sucinya di bawah sejarah ya Pak levelnya ya Pak ya? Iya Pak, kitab suci Bapak levelnya di bawah buku sejarah ya Pak? Itu orang apa? Orang yang Pak, Pak pakai data lah Pak. Bapak tadi bilang Musa itu Kristen. Pak, Bapak bilang tadi Musa Kristen, pakai data Pak. Tadi saya pakai data perkataan Musa loh Pak. Ini saya tunjukin Pak ya. Saya tunjukin lagi Pak data saya Pak. Nah, Bentar, saya baru ya. mau kasih tunjuk data, kamu ngomong ini. Yohanes 17. Saya Loh, kok bacakan ya. Yohanes 17? Bentar, Bapak biar pintar. Bapak biar pintar. Ini perkataan Musa ya Pak ya. Berkata Musa, "Hai kaumku" ya. Jadi perkataan Musa ya Pak ya. Mana perkataan Musa Pak di Perjanjian Lama Pak? Silakan Ada Pak. itu jelas itu di dalam kalangan Muslim itu ada syahadatnya. Nah, syahadat Pak, itu masuk Islam. udah Pak, di Al-Quran udah lengkap, udah jelas Musa itu menyembah Allah. Islam. Kapan Musa bersahadat? Pak, Gitu. Sahadat nggak usah harus nanya lagi diberikan Musa, kalian Musa sahadat. udah Makanya clear. saya bilang, Musa udah makanya clear ini Pak di pakai dalam surat sejarah. Yunus. Oh, tak pakai sejarah. Datanya mana on cam, wey, on cam, wey, datanya mana, wey? Musa menyembah manusia bernama Yesus. Mana cepetan. Yohanes 17 itu kan saya mau kasih Ya buka tahu lah bahwa kok data. nama Yesus itu Buka lah adalah nama mana Yesus. data Perjanjian Lama Musa. Kitabnya Musa itu Perjanjian Lama, mana? Mana, Mana? On cam tunjukin data, nggak bacot aja. Ini pendeta dari tadi bilang katanya mau tunjukin data. Ayo mana? Data pengakuan Musa. Mana pengakuan Musa? Di mana? Di mana pengakuan Musa? Datanya di mana? Perjanjian Lama, weh, pengakuan Musa, weh. Aku mau nanya ini, Bu. Bentar, diem dulu, jangan nanya-nanya. Ini pendetanya nih. Yuk, siap. Woi, pendeta, mana yang kau tunjukkan? Musa, weh. Musa beragama Kristen mana di Perjanjian Lama? Tulisan Musa agama Kristen mana? Pengakuan Musa, Perjanjian Lama. Kamu itu ngawur kalau bilang Musa itu beragama Islam karena Musa itu Ya tidak. udah mana kalau Musa Kristen, kau ngawur Kalau kau bilang aku ngawur, kau bilang dia Kristen, mana pakai data? Kita sejarah, nggak paham sejarah. Kapan Islam Tolol muncul? nih pendeta bego, nih pendeta ini pendeta bego. Iya, Pak, justru kamu on cam nggak data Pak, paham. on cam data Pak. Nggak Nih, paham, kamera makanya saya undang, kamera saya undang. kata-kata yang nggak benar. Ayo Pak, buka pakai data, nggak cuma bacot. Kamu bilang saya bohong, kamu bilang saya nggak benar. Padahal saya tunjukin data. Sekarang tunjukin Masa datamu, kamu mana bilang Musa data? Muslim? Itu nggak benar. Kalau Muslim itu syahadat. Saya pakai data kok, saya pakai data. Saya pakai data Kalau kok. Muslim Kristen ada datamu. Saya pakai Muslim data, Kristen. mana? Mana Musa Ada Kristen? datamu Muslim Kristen. Izin Mbak Natali. Kalau Musa Kristen ada datamu. Itu Musa yang dari Kristen tadi. ada. Itu yang dari tadi saya Coba. minta itu. Mana Iya, datamu makanya dia nggak Musa tunjuk Kristen? ayatnya, mana? Kasih datamu Musa Bentar. Kristen. Kasih datamu dong. Iya. Kan Gini kau tanya tadi Pak. Musa itu Islam. Mana ada datamu Musa Kristen, ayo. Aduh, mengenai Musa itu Islam sudah saya kasih tahu. Musa itu seorang Muslim ya. Di surat surat Yunus. Mana Musa syahadat? Surat di situ? Yunus. Sekarang mana? Mana Musa itu syahadat Kristen di mana? situ? Musa Itu Muslim udah sudah saya ada. tunjukkan ya. Musa Belajar Muslim sudah sejarah. saya tunjukkan. Jangan ngecek agama orang lain, agamamu sendiri. kau Agama nggak orang paham. lain, agama orang lain mana? Agama Musa itu Kristen mana? Besarkan nih, nah, aku besarkan nih. Data mana? Bego. Ini kenapa ya pendeta bego kayak gini masih ada mau ngasih perpuluhan ya? Bego kayak gini dikasih perpuluhan. Ayo mana Musa datanya? Mulai keluar. Musa Kristen. Mana data Musa Kristen? Kasih datanya. Mana data Musa Kristen? Mana data Musa Kristen? Dia nggak paham sejarah. Dia tuh Mana data Musa Kristen? Kalau kitabmu lebih rendah dari kitab sejarah itu derita kamu. Sekarang pertanggungjawabkan narasi kamu bahwa Musa itu beragama Kristen. Mana? Mana Musa beragama Kristen? Ngawur. kamu. Mana Kita Musa nggak- beragama Ya, Kristen? kasih Mana data, Musa beragama Nek. Kristen?
Nah, Kalau Mana Pak Musa beragama kasih Kristen? data kan mudah Ya, tuh, ya, gampang. ya. Tinggal kau kasih pendeta data bodoh. mana. Pendeta Kalau Musa bodoh. itu resting makan Pendeta babi dia bodoh mana mana. Musa itu beragama Kristen. Ini ya pendetanya Olan ya, pendeta bodoh kayak gini ya. Kasih. Bodoh. Lihat kan? Ayo mana Kasih tuh pendeta? data, Oten. Ayo mana Pak pendeta Dia. Musa Karena beragama buta Kristen di mana? sejarah, tidak belajar sejarah. Kamu Kalau buta kau saya tanya, sejarah, kamu sejarah. buta sejarah. Itu aja dari tadi. Kasih Pak, mana? data aja Pak. Mana Pak? Musa beragama Kristen Kebenaranmu itu Pak. tunjukkan mana. Musa itu Mana? karesting. Yesus Mana Musa karesting. beragama Musa karesting. Kristen? Semua nabi-nabi yang karesting tunjuk ke kami tanjak mana. Nabi-nabi mana yang di Musa? perjanjian lama yang karesting kasih. Aduh izin bentar Bu, izin bentar Bu. Kalian Mana? harus memahami dulu Yohanes 17 ayat Harus 12. pakai data Nama mana yang pengakuan diberikan Musa? Bapa Mana kepada on cam data, Yesus. on cam data, on cam data. Dasar. On cam data, on cam data. Mana sih? Apa sih? Sudahlah Pak Pendeta. Baca Yohanes 17 ayat 12 ini. Nggak mau jujur nih Sebentar, pendeta. gimana Bro Kau Admin? pendeta Bro Admin model ini gini yang debater nggak lama jujur ini. ya. Wow. Coba yang debater lama ini mungkin mau bicara. Silakan Bro Admin. Ya sudah kita legowo saja, memang tidak disebutkan ada Kristen di dalam perjanjian lama. Lagian Musanya kita anggap beda juga kan nggak apa-apa toh. Nah itu jujur. Suaranya diperjelas Bro Admin. Sebentar, suaranya diperjelas Bro Admin biar pendeta yang bodoh ini dengerin jelas. Enggak, Gimana Bro jangan Admin? gitu, nggak boleh gitu. Musa itu beragama Kristen atau tidak, dengan tegas tolong dijawab Bro Admin. Musa itu apakah ada data yang menyatakan Musa beragama Kristen, ada atau tidak? Enggak ada, Yahudi saja bukan. Betul. Waktu itu kan belum ada. Clear ya? Clear ya? Makanya tadi Pak Pendeta nggak bisa nunjukin data karena memang datanya nggak ada. Ya, dibedakan Kristen aja yang sudah, jujur Pak. ini kayak Bro Admin ini loh. Kalian harus nyontoh dia, jujur dia. Yohanes 17 ayat 12. itu udah dibacakan Jangan ya, dalam coba framing. lihat. Kalian dalam framing. Yohanes 17 ayat 12 Ini, Pak itu Yesus Pendeta. berkata, selama aku bersama mereka, aku memelihara Mana mereka Yesus dalam Kristus? namamu. Nama siapa? Ayatnya, Aku yang disembah oleh Musa. Makanya Musa itu adalah seorang Kristen. Aduh, mana kata-kata Musa Kristen? Pertama itu Yesus itu disimbolkan secara simbolik dan Ini disebut hanyalah namanya cita-cita Yehova. dan angan-angan Namanya belaka. Yehova. Yang tidak Namanya. jujur itu kalian mengatakan Musa itu Muslim. Kapan Musa bersahabat? Mana Musa Sebentar, itu Bunda, karesting. bentar, Bunda, bentar, Jujurlah, Bunda. mana Musa Sebentar. karesting. Ini Mana Musa karesting? saya akan menunjukkan data yang tadi dia maksud ya. Saya bukanlah seorang yang penakut dan pengecut dan dia kabur Kabur. terbirit-birit ya. Oke, biar pendetanya tenang. Kalau dia mati nggak jadi arwah penasaran ya. Kita nggak ada yang tahu umur ya. Oke, Yohanes 17:12 yang tadi dia bawa ya. Selama aku bersama-sama, ulangi. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Aku memelihara dalam namamu. Ini ada dua oknum ya. Aku memelihara dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah menentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Terus maksud loh, ini di mana Musa itu Kristen? Maksud loh? Hah? Gini kan Di Yohanes. Islam jelas Nabi Musa itu seorang muslim, ini jelas dalilnya ada. Surat Iya, Yunus iya, benar. jelas Nabi Musa Benar, itu muslim, surat Yunus ayat 84. Dia bilang bohong padahal jelas di Al-Qur'an mengatakan Musa adalah seorang muslim ya. Jelas, nggak omong kosong. Di sini mana jelas apa? Jelas ngibul kok Pak Pendeta. Makanya kok kabur terbirit-birit ya. Bukan, masalahnya gini, brother. Saya sangat Coba menghargai ya. Menghargai ini Bro Admin nih luar biasa ya teman-teman ya. Kejujuran yang dia beliau katakan. jujur. Walaupun itu sangat menyakitkan buat oten-oten seperti Adia Syaputra dan Francius dan tadi Pak Pendeta Botol yang kabur, pendeta kebanggaan Olan kabur ya. Tapi itulah kejujuran. Salut sama Bro Admin ya, salut. Karena Salut Bro sekali Admin nih itu Bro nggak Admin. tahu apa-apa, brother. Bro Admin itu nggak tahu apa-apa. Makanya kan di Yohanes yang dikasih tunjuk namamu yang telah engkau berikan. Nama siapa yang telah diberikan kepada? Mana kepada di situ Musa Kristen? Mana di situ Musa Pernyataan Kristen? kan, Bibi. Mana Musa di situ Kristen? Halo, Mana dengar. Musa di situ Kristen? Kamu jangan kibul di sini. Ini saya bukain data loh. Kamu mau dijawab atau mau diklarifikasi? Saya mau pakai data, bukan pakai kibulan. Saya Ya minta udah, data kamu seperti santai. halnya saya menyampaikan data di surat Yunus ayat 84 bahwa Ya Nabi Musa udah, adalah dalam seorang surah muslim. Yunus, iya, dalam surah Yunus ayat 90, Firaun muslim juga. Bener atau salah? Bukan? Bukan? Kalau bukan ya kita muslim? coret aja itu. Enggak, bukan Kita dicoret. Otak kau yang Jadi, dicoret, mulut kau yang dicoret, kalau bodoh. emang nggak Firaun dicoret, itu ya udah, kafir. Sebentar. Ini tadi udah saya bahas, sudah saya jawab ya. Itu ayat Bukan, selanjutnya sudah karena- jelas.
Diam Karena kau kamu bodoh. takut mengatakannya. Kalau Enggak, emang aku bodoh, Diam kau bodoh, Ya, ya, sudah, binatang. Binatang bisa diam dulu nggak? Ya. Kok- Jadi kok- surat Yunus ayat 90 ini hanyalah angan-angannya Firaun bahwa dia ingin bertobat. Dia pengen banget termasuk Di mana dalam dia orang-orang bertobat yang di situ? berserah diri kepada Allah. Dia kepengen tapi nggak terjadi. Karena nggak terjadi. Di mana Kau dia aja mau nih, aduh, bertobat? asbabun nuzul aja kok nggak paham. Kau mending keluar aja Iya, lah binatang. turunnya Iya. ayat. Binatang turun ya. Ini dari tadi udah dijelasin, udah pakai data. Sedangkan apa? Di ayat selanjutnya, kalau surat itu, Bu. Yunus ayat 91 udah jelas. Apakah sekarang kamu baru percaya padahal sesungguhnya kamu telah durhaka sejak dulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat Kalau kerusakan. itu Bu, itu Ya. tulisan Allah kan. Jadi Firaun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Diceritakan Itu tulisan sebelumnya Allah. itu, sebelum mati, Firaun itu ingin bertobat. Firaun ingin menjadi seorang muslim, tapi sayangnya itu tidak terjadi. Firaun tetaplah menjadi orang-orang yang termasuk dalam berbuat kerusakan. Paham nggak? Nggak paham. Masa masih nggak paham juga sih? Ini ceritanya nggak dipotong-potong loh. Ini masih satu loh ini ceritanya. Iya betul. Sekarang Ya itu udah. yang nulis siapa itu? Kok yang nulis siapa? Kembali. Ya, gini. Kembali kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Natali, Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. nyambung sedikit ya. Ada berapa Gimana, Bro Kristen di Admin? sini? Kamu Kristen ada berapa? Ada dua coten. Gimana Bro Jadi- Admin? Bang Bro Admin dan Bang Tarigan, kalau memang Musa beragama Kristen ya, tunjukkan bahwa Ya, Musa ya, itu gini, menyembah gini. Yesus. Tunjukkan, Ya tunjukkan. udah clear Ustad, aduh Ustad. Kalau- Ustad kemana aja? Itu udah clear Ustad Arif itu udah clear. Bro Admin sendiri sudah mengakui itu tidak Itu ada. memang Iya, pemahamannya gini. beda itu beda. Gini. Udah dari ada, apanya udah ada. beda. Francis diem dulu, Mungkin dari Francis diem dulu. Sebentar. Francis diem dulu ya. Kamu Ya, belajar jadi- dari Bro Admin dulu ini yang udah lama debat. Ya, jadi gini loh, memang kalau secara tersurat seperti yang diminta itu tidak ada. Bahkan dikatakan Musa beragama Yahudi juga tidak ada karena belum disebut. Kalau secara suku dia dari Lewi. Tapi kalau yang dimaksud konteksnya adalah pengikut atau percaya, lebih tepatnya percaya ya. Kalau pengikut belum karena kan Kristusnya belum menjadi manusia. Tapi kalau percaya itu ada. Jadi adanya itu diklaimnya perjanjian Mana baru Musa ya. percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Bang? Sebentar gini ya. Mana? Kalau- Mana Musa percaya Yesus itu Tuhan? Bro Iya. Admin juga ngeyel. Kalau- Percaya sebagai apa Yesus itu Musa? Ayolah bro. Yohanes di percaya pasal ini, Yohanes pasal sebentar, 5 sebentar. ayat 43 sampai 47 itu Percaya kan sebagai percaya apa? Yesus Yesus itu sebagai Tuhan? apa? ya Yesus datang atas nama Bapa. Iya, berarti kan hanya datang kan. Gini loh Pak. Ya Allah, Pak ya Bro Rabbi. Admin, Bang Bro, udah Bukan, Bang Bro loh. lagi ya. Jadi kalau ditanya secara tersurat memang tidak ada. Tidak Tapi kalau ada. penjelasan Pak Pendeta Dan memang tadi kalau tenot yang Sebentar, ngeyel ini aduh. ingin maju Aduh. rasanya. Aduh, Bu. duduk bentar. Bentar, maksudnya sabar. dari sisi Alkitab ya, Ya. kita pakai Yohanes. Memang betul kita diajarkan demikian. Oke, begini loh Bro Admin. Makanya dari tadi Bunda Rahmani juga gemesnya begini Bro Admin. Kalau dibilang ya, Nabi Musa itu percaya bahwa akan ada datangnya Yesus ya dalam nama Tuhan, dalam nama Allah gitu ya. Itu percayanya itu percaya sebagai apa? Karena saya nggak kaget Pak, nabi-nabi yang diutus terdahulu juga ya, semua nabi pun juga percaya bahwa akan ada datangnya Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pasti datang dalam nama siapa? Ya dalam nama Allah dong. Kan begitu. Tapi percaya dalam apa? Bukan percaya dia sebagai Tuhan. Nah tadi Bro Admin bilang Nabi Musa itu percaya akan ada datangnya Yesus. Itu percaya itu Yesus datang sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Tapi Nabi Yesus ini dia bangkit kembali. Ya, kebangkit lagi. Bukan loh. Ya datang atas nama Tuhan loh. Kan di situ dikatakan aku datang dalam nama Bapakku. Aku datang atas nama Iya, Bapakku. dia datang dalam nama Tuhan. Sebentar gini Pak, saya Iya. masuk rumah juga dalam nama Tuhan saya. Pasti saya bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan Pak. Nggak dijawab. Begitu Pak ya. Makanya yang saya tanya, ini Francis diem dulu. Kamu nggak nyambung loh. Kita temanya lagi berbicara tentang ketuhanan yang disembah para nabi. Kok nggak nyambung? Kok diem dulu lah Francis. Nah, terus tadi ini Bro Admin bilang, Musa itu percaya akan datangnya Yesus dalam nama Tuhan, dalam nama Elohim lah ya. Oke, dia percaya datangnya Yesus itu Yesus sebagai apa? Apakah sebagai orang yang diutus juga sama seperti Musa?
sebagai Mesias atau sebagai Tuhan? Sebagai Mesias, Mesias Sebagai kan datang Mesias, atas nama oke. Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Mesias, kalau sebagai Mesias itu mah nggak kaget saya, karena Mesias itu banyak, nggak cuma Yesus, Daud pun Mesias. Nah, jadi nggak ada permasalahan. Mau Musa mempercayai Yesus datang sebagai Mesias, biasa aja kali, karena tetap aja itu bukan Tuhan gitu loh, tetap aja Gini. utusan yang diurapi. Maksudnya kalau dari sisi kekristenan memang ayat ini yang dipakai untuk menyatakan bahwa Musa juga percaya kepada Yesus gitu loh maksudnya. Iya, percaya Bukan Yesus saya sebagai mau- apa? Oke, enggak. Musa percaya Yesus sebagai apa? Ya sebagai Tuhan toh. Kan dia datang atas nama Bapaknya. Tetapi Sebagai Tuhan lagi. iya, Di mana sih? Ini kok mana sih? Ada nggak kata-kata pastinya? Musa percaya Yesus sebagai Tuhan. Ada nggak? dibilang kalau tersurat nggak ada. Ya udah, berarti Semuanya hanya serba secara tersirat. angan-angan. Berarti hanya secara angan-angan, nggak secara data. Ya, Ya, secara tersirat tekstual toh. nggak ada ya. Secara tekstual nggak ada. Secara tekstual bunyinya cuman ya itu tadi. Itu tadi apa? Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Sebab ia telah menulis tentang aku gitu loh. Iya, sebab kalau orang-orang pun percaya kepada Nabi Musa, percaya kepada Nabi Nuh, percaya kepada Nabi Ibrahim, percaya kepada Nabi Isa, mereka juga percaya kepada Nabi Muhammad. Karena mereka sama-sama mempercayai bahwa akan ada orang yang diutus namanya Nabi Muhammad sebagai utusan yang terakhir. Jadi nggak masalah. Buratmin, di mana Musa menulis tentang Yesus, Buratmin? Coba tunjukkan Buratmin Iya. di perjanjian Ya. lama. Tulisannya Kan itu Musa klaimnya deh. Yesus. Tulisannya Kan Musa aku mana tuh- tentang Yesus? Ya, tunjukkan. Kan Tulisannya tadi Musa sudah nih. tadi kan sudah dijawab kalau dari perjanjian lama tersurat memang tidak ada. Ya udah berarti Tapi nggak kalau ada. Pak Pendeta tadi berusaha menarik dari perjanjian baru ya biasanya ayat ini yang dipakai gitu loh. Enggak, berarti nggak ada kan? Tersurat Nggak ada nggak kan? ada, Ya nggak udah ada. kalau Ya nggak kan ada belum nggak. datang. Ya udah kalau nggak ada nggak usah, karena apa? Kita baru- ini menjawab berdasarkan data, dan yang kita Baru utamakan itu kisi-kisi. data dulu baru bacot. Nah, jadi kalau data aja nggak ada, nggak usah ngebacot. Itu hanyalah angan-angan dan cita-cita belaka, Bro Admin. Ya Begitu, kan baru kisi-kisi. Bro Oh, Admin. kalau perjanjian lama baru kisi-kisi. Iya, karena kita itu menjawab data dulu baru bacot gitu loh. Jadi kalau data aja udah nggak ada, nggak usah ngebacot. Udah jawab nggak ada. Loh, iya nggak ada kan, berarti ya udah, kalau nggak ada nggak usah ngebacot. Gitu, oke. Fransius nih tadi tuh saya suruh diem, tadi mau bicara apa kamu? Loh, Bro Admin kemana? Pergi dia. Yang Kita jelas, connect lagi. yang jelas tidak bijak lah. Nabi Musa nggak ada, terus dipitnah. Janganlah. Iya, jangan. Iya. Jangan fitnah-fitnah Jayan. Itu Pak Surayat itu minta naik lagi itu, Uti. Pak siapa? Naikan itu. Pak siapa? Yang tadi itu, pendeta yang tadi. Oh, pendetanya Olan. Nih, Kabur naikin. tadi itu gue dengar dibawa kabur deh. Iya, ini dia minta naik nih. Mau apa lagi dia sini? Oh Pak Suat. Iya. Mau apa lagi dia nih? Pak Pendeta Selamat pagi Pak Ustadz ya. Pagi. nggak ada. Kita mau orang masih belajar Pak. Ya sama juga kan, saya PTR di situ. Apa Bagaimana? lagi Pak? Balik lagi Pak. Ada apa Pak? Apa yang ketinggalan Pak? Sendalnya ketinggalan Pak. Langsung dikasih tahu aja. Ya. Pak Suat, Tuhannya Kristen, Tuhannya Pak Suat itu sama Tuhannya Nabi Musa sama nggak Pak? Aduh, itu udah selesai Bang Handi. Jangan mundur lagi Bang Handi. Aduh, Bang Handi. Itu Nggak, gue mau dengar dulu very Pak clear. Pendeta ini. Tuhannya siapa sih? Nah, Bentar doang. ya sama. Tuhannya Pak Pendeta siapa namanya? Namanya Yesus. Yesus. Tuhannya Nabi Musa siapa? Yehova. Sama atau beda? Ya sama sebenarnya. Kok sebenarnya? Saya ulang ya. Kalau sama itu harus sama sebutan Pak. Jadi Tuhannya Pak Pendeta siapa? Tidak perlu sama sebutannya, konsepnya sama. Yehova. Saya nggak nanya konsep. Ah, Tuhannya Pak Pendeta dulu siapa namanya?
Yehova. Yehova. Tuannya Nabi Musa Yehova. tertulis di mana? Apanya? Tertulis di mana itu pernyataan Pak Pendeta? Tertulis apanya? Ya Pak Pendeta kan harus pakai data kalau ngomong. Ya, di seluruh Alkitab ditulis. Oh, lihat Di yang mana? Alkitabnya. Di mana Nabi Musa menuhankan Yehova? Amsal 7 loh, Amsal 7. Di Amsal 7 Bang Handi. Tidak sama Natalia kan? Bacalah Natalia. Katanya kan semua, berarti kan Amsal 7 juga kan? Katanya semua, gimana sih? Katanya semua. Apa? Baca apa, Pak? Baca apa, Pak? Amsal 7, Pak. Ya silahkan baca. Kan yang sebut siapa? Tanggung jawab dong. Oke. Jangan Oke. Tanggung jawab. Amsal 7 ya. Marilah kita menikmati itu ya. Oh, nggak enak kalau Bang Handi yang baca, nggak enak, Oh, iya. nggak enak, harus aku. Bentar, kameranya jangan ke aku ya, nanti kalian berdebah, nanti kalian berdebah. Ini ya, Amsal ya. Ya udah, ini aku bacain. Katanya kan semua. Iya kan Bang Handi tadi dia bilang semua tertulis kan di dalam Alkitab, katanya dia gitu kan tadi ya. Semua tertulis di dalam Bible-nya. Agama itu mulut kontrol juga. Bicara. Iya saya kontrol Pak, jangan panik lah Pak. Ini saya mau baca, kan tadi kan gini loh Pak. Bentar Pak ya. Iya, ya udah diam dulu Pak. Gini, Pak, Bapak. Ya udah, nggak ada yang nambahin. Bentar diam dulu, jangan kejang. Bang Handi, tadi Bang Handi kan nanya dia kan di mana tertulis kan Bang Handi. Terus dia bilang di semuanya, keseluruhan kan. Terus saya bilang di Amsal. Ya udah disuruh baca. Ya udah, dengerin ya. Amsal 7. Harus fokus ini guys, fokus. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Au. Lagi Pak? Hah? Lagi? Katanya suka kamu Natalia gitu. Oh suka Cocok dong. kamu memerankan itu Natalia. Oh cocok. Baca ini cocok saya, cocok. Ini Lucu ya, diperankan oleh perempuan Kristen Pak, bukan Muslim. Iya, jangan saya dong. Saya kan hanya pembaca. Konteksnya itu dibaca. Mungkin Itu nanti sama siapa namanya itu? menggambarkan siapa? Rasmi. Ya kan? Rasmi cocok. Bukan, kalau Pak Pendeta keluar kota, istrinya yang baca di rumah. Iya, istrinya nanti yang Itu baca. konteksnya apa? Konteksnya. Itu Alkitab itu. Loh, Pak, sebentar, Pak. Bukan masalah konteks, Pak. Alkitab Ini itu buku yang jujur. iya Jadi jujur. menulis Marilah perilaku manusia. kita Nah, itu memuaskan perilaku birahi. menyimpang. Kalau Iya mau jadi nggak masalah perempuan Pak. yang menyimpang, Kan saya cuma baca, saya kan nggak nafsirkan. Gimana sih Pak? Sekarang gini loh Pak. Pak, iya Pak. Saya tuh nggak menafsirkan. Kan bagaimana kamu bisa di dalam bahasa Indonesia aja kita bisa tahu ada makna denotatif. Iya yang lain lagi ya Pak ya. Ada Sabar Pak ya. makna konotatif. Di dalam memahami satu kata itu harus paham maknanya. Ada Iya, makna Pak. eksplisit. Iya, Pak. Nanti Bapak ada pahamin makna ya, Pak, ya. implisit. Iya, Pak. Dari Nanti tolong tadi pahamin. ngotot, minta sesuatu Iya. harus yang begini. Ya udah ada nanti Bapak hal-hal jelaskan yang Pak ya. tidak Saya di sini nggak mau secara jelasin Pak. eksplisit. Pikiran saya kemana-mana kalau jelasin ini Pak ya Pak ya. Yeskil 23-20. Saya cuma bacain loh Pak. Ikutin teladan itu. Kalau kamu ikut Ia teladan birahi itu, kepada bahaya. kawan-kawannya yang bersundal, yang auratnya seperti Iya, aurat itu kan keledai satu- dan itu zakarnya mengatakan bahwa perilaku seperti yang zakar tidak kuda. benar. Au. Ini Pak Pendeta mau nanya, Pak Pendeta izin dulu. silakan. Kalau anak Pak Pendeta membaca ini, boleh nggak Pak Pendeta kalau anak kecil baca ini? Nggak ada masalah bagi kami, yang penting baca tuh. Ia Oke. birahi kepada Kalau kawannya. anak kecil, anak Pak Pendeta nanya, gini Pak, dengerin dulu Pak Pendeta. Papa, apa itu aurat seperti aurat keledai? Jawabannya apa Pak? Apa nah? Kalau anak kecil nanya, Pak, apa itu aurat keledai dan jakarnya seperti jakar kuda? Apa itu gitu? Gimana ngejelasinnya kepada anak kecil? Nanyanya kurang meresahkan Bang Handi. Nanyanya gini loh Bang Handi. Nanyanya gini loh. Ya,
Nanyanya Itu gini kan loh. gini. Oh ya udah gimana? Ya Natalia mau tanya, Iya. jangan keroyokan dong Natalia, tenang Iya, aja iya. kamu. Iya, saya Tenang. tanya. Iya tenang. Papa, ini anak kecil ya, anak kecil perempuan nih nanya ke papanya nih. Papa, ini gimana Pak? Ada Oh, itu bukan anak kecil, zakar, zakarnya seperti zakar kuda. Gimana ini Pak? Birahi Pak, ke kawan-kawannya yang bersundal Pak. Itu gimana Pak? Ada Jangan zakarnya di-mute Pak. supaya saya jelaskan. Zakarnya kayak zakar kuda. Ya udah ya. Gimana, Pak? Kasih dia menjawab. Coba apa, Pak? Jawab Pak, gimana Pak? Macet. Jadi itu menggambarkan tabiat manusia yang tidak benar, jangan diteladani, jangan diikuti. Baca itu keseluruhannya. Itu tabiat. Jadi jangan dipahami seperti pemahaman yang artinya otak kotor begitu, tapi kita menjelaskan itu tabiat. Bukan Tapi begitu, gimana Pak. Pak? Kok Bentar, gitu sih? anak kecil kan ngeyel, bentar. Anak kecil kan ngeyel. Seperti keledai Tapi gimana liar. Pak? Kan Tabiat aku seperti penasaran keledai Pak. liar. Pak, zakarnya itu kayak zakar kuda Pak, punya Papa, janganlah. Pak, itu gimana Pak? Aduh, anak kecil penasaran loh Pak. Aduh, Papa ini gimana sih Pak? Au ini Papa ini. Anak kecil tuh penasaran loh Pak. Kalau nanya itu harus ditunjukin loh Pak biasanya Pak. Sampai benar-benar mainannya dibeliin. Biasanya gitu, biasanya. Gak tahu ya kalau anaknya Pak Pendeta. Makanya kamu kan gini, itu tabiat. Tinggal saya suruh lihat kuda, lihat itu kuda liar itu tabiatnya Oh, itu. kuda Lihat tabiat liar. kuda. Oh, anak kecil dibawa ke kebun binatang. Gampang itu kan Oh, analogi, gitu. bukan berarti Oh, sakarnya gitu. sakar kuda. Ini Oh, Natalia ya. ini Kalau ini gimana ini? harus Gimana ini? belajar bahasa. Oh ya, saya tolong. Gimana Pak? Itu kan bahasa kiasan, analogi. Tahu analogi Oh, enggak? zakar kiasan. Itu analogi, bukan sakar kiasan. Itu analogi menggambarkan tabiat. Ada tabiat, tabiat. orang yang tidak Tabiat benar, birahi. tabiatnya seperti itu. Tabiat orang yang tidak benar. Pertanyaannya Pak Pendeta. Pak Pendeta, pertanyaannya memang ada orang punyanya segede jakar kuda, Pak Pendeta. Aduh, Tadi parah ini. itu tabiat. Kamu kan Pak, analogi. Kamu paham enggak analogi? Enggak, itu seperti jakar kuda, Pak Pendeta. Kan tadi ini anak kecil yang nanya, Pak. Masa anak kecil dibilangin analogi, anak kecil yang nggak paham analogi itu apa, Bapak? Ini gimana sih? Seperti itu apa? Makna seperti itu apa? Itu kan analogi. Sama seperti. Seperti itu kan analogi. Itu membandingkan. Tahu enggak perbandingan? Terus anak kecil minta lagi, apa sih itu jakar kuda? Jawabnya gimana? Ya tinggal kasih tunjuk toh, nggak ada masalah. Dibawa kemana dia? Emang ada kuda di rumahnya Pak Pendeta? Kuda nggak punya jakar. Oh ya udah. Kalau dikasih tunjuk karena ini kuda, jadi dia perginya ke kuda. Oke. Orang Muslim. Iya Pak, udah Pak. Oke Pak, saya hargai Pak. Karena ini kuda, jadi ke kuda ya Pak ya. Kalau ini Pak, tolong Pak. Yeskiel 23, 21 Pak. Ancur ini Bapak ini, hancur ini Pak. Alkitab itu adalah Alkitab yang Iya. sangat luar biasa. Iya luar biasa. Aduh Pak, luar biasa ini Pak. Bentar Pak, saya bacakan Pak. Jangan tergoncang Pak. Belum Pak. Bentar Pak, masih pagi Pak. Yeskiel, saya bacakan Bible Bapak Pak. Jangan panas. Yeskiel 23, 21. Alkitab saya. Ya udah Saya diam. nggak pernah baca Al-Quran malah. Ya udah diam, karena kau nggak bisa baca Arab. Ya. Engkau menginginkan kemesuman masa mudamu. Waktu orang Mesir memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Ini kalau kayak gini nanyanya gimana Pak? Dibawa kemana nih jamah-jamah susu ini Pak? Makanya kamu nggak paham. Itu kan bahasa kiasan. Tahu nggak kiasan? Iya kalau tadi kan kuda kiasan kan ke kebun binatang, iya kan Pak? Apalagi kamu kan bilang kamu pernah Kristen. Pernah nggak kamu baca ayat ini? Loh, Bapak jangan gitu lah, Pak jangan kesurupan. Barusan saya baca. Kamu bilang pernah Kristen, jangan sampai kamu nggak pernah baca Alkitab, tiba-tiba pindah agama. Oh, kalau dulu saya disembunyikan Pak, nggak pernah ada pendeta khotbah ke mimbar baca ini nggak ada Pak. Dulu nggak ada pendeta khotbah di mimbar baca kayak gini. Bentar, Ya kamu udah. gereja mana dulu Natalia? Pak, kok malah ke personal sih Pak? Pak fokus dong, fokus nggak bisa jawab ya? Ngeri ya Pak, pertanyaan saya ngeri ya Pak ya? Ngeri Pak. Saya mau tanya, Ngeri, kamu gereja ngeri, mana dulu? ngeri ya Pak ya? Nah, Ngeri Pak.
Pernah saya Pak, saya pernah ke GPIB, saya pernah ke GBI, saya pernah ke GKI, terus saya pernah ke Pentakosta, pernah semua Pak, semua saya pernah Pak, sampai saya pusing Pak, mereka doktrinnya beda-beda Pak, pusing saya Pak, rebutan Tuhan Pak, pusing saya Pak. Sekarang lanjut ke sini, fokus jangan kemana-mana ya Pak ya, Pak, ya udah Bapak diam, Alhamdulillah Pak di Islam nggak ada ayat-ayat begini Pak. Bapak diam. Di saat Bapak bilang zakarnya seperti zakar, Bapak bisa diam dulu nggak sih? Di saat Bapak bilang zakarnya seperti zakar kuda, diajaklah ya. Ayo ini lihat nih kuda liar, lihat nih auratnya kuda liar kan? Lihat kan aura kuda liar kan? Aurat kuda liar. Nah, terus kalau ini yang diliatin apa, Pak? Menjamah-jamah susu. Wow, ini apa yang diliatin, Pak? Kalau kayak gini, Pak. Apa ini, Pak, yang diliatin, Pak? Kamu tahu enggak itu? Itu bahasa kiasan, Natalia. Iya, yang saya tanya, yang diliatin apa? Saya nggak nanya ini kiasan apa enggak, saya nggak nanya tafsiran. Kan tadi seorang anak kecil bertanya, kata Bapak kalau anak kecil bertanya ini, Bapak ajak melihat kuda liar, tuh lihat tuh zakarnya kuda liar, kan begitu. Nah tapi kalau ini, anak kecil bertanya, sedangkan ini menjamah-jamah susu begadisanmu. Ini apa? Apa ini Pak? Diliatin kemana? Liatin punya siapa? Punya siapa? Aduh ngeri kali. Liatin punya siapa Pak? Ngeliatin punya siapa? Udah punya anak belum? Udahlah, nggak usah nanya saya Pak. Anak saya nggak saya bacain ini Pak. Anak saya nggak saya bacain ini. Nggak boleh ini. Nah, udah Pak. Terus kalau ini Pak, Gampang aja gambarkannya. Apa susahnya? Kamu yang bikin rumit, Natalia. Loh saya tanya, terus ini anaknya ini disuruh liatin punya siapa loh? Ini menjamah-jamah susu kegadisan, susu gadis lagi, susu gadis, susu gadis, weh. Gimana ini? Memegang-megang dada dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Anakmu pernah nyusu tak? Gini daripada Pak Pendeta gini aja. Natalia ini ngawur. Cukup Pak Pendeta. Ngawur. Dia bukan Pak Pendeta dengerin baik. Aduh, Pak Pendeta Bang izin. Handi kenapa pisahin? Aduh, Bang Handi kenapa pisahin? Bang Handi Enggak, kenapa saya mau nanya, dipisahin? Pak Pendeta ini firman Tuhan atau bukan, Pak Pendeta? Ini firman Tuhan atau bukan? Ya kami percaya seluruh Alkitab adalah firman Allah. Buset, firman Tuhan kok begini banget, Pak? Aduh, itu enggak apa-apa lah, toleransi. Saya itu toleransi, enggak apa-apa. Mau firman Tuhannya seperti ini, saya enggak masalah. Saya enggak masalah, Pak. Kalau Kristen, firman Tuhan seperti ini saya enggak masalah. Yang saya tanya, tadi kita kembali ke topik, kalau anak kecil bertanya, ini yang mau ditunjukin ini, susu gadis, aduh, ini siapa, apa yang mau ditunjukin, Pak? Megang-megang ini, aduh dijama-jama. Ini apa yang mau ditunjukkan, Pak? Tunjukin yang mana? Kalau ini kan kuda liar ditunjukin. Terus ini apa? Punya siapa mau ditunjuk Pak? Aduh. Saya jawab dulu ya. Diam dulu ya. Bisa diam kamu? Bisa. Oke, bagus. Jangan kamu ngerocos dulu ya. Nah, Alkitab itu firman Allah. Kami percaya itu. Jadi Alkitab itu mencatat semua perilaku manusia. Dia jujur. Ya, perilaku manusia. Ada manusia fasik, ada manusia yang benar. Itu catatan perilaku manusia, itu gambaran perilaku manusia. Jadi Alkitab itu mencatat secara jujur. Itulah manusia. Itulah tabiat manusia. Tetapi setiap tindakan itu ada konsekuensi akhirnya. Makanya Alkitab catat, kelemahan Musa dicatat, kelemahan Pertanyaan Abraham saya Pak, jangan khotbah Pak. Ini ya dia terus yang diliatin punya siapa Pak? Punya siapa Pak? Ini. Aduh. Diliatin punya siapa Pak? Ya sabar. Sabar jare. Pertanyaan saya cuma simpel. Tadi kayak ini Bapak jawab langsung gampang. Ya dibawa aja liatin ke kuda. Tuh lihat tuh zakar kuda itu punyanya kuda liar gimana. Kan gitu tadi simpel. Kenapa ini nggak simpel sih? Kok muter sana muter sini, kok bahas sana kok bahas ini gimana sih Pak? Sudah saya jawab. Iya, liatin punya siapa? Itu pertanyaan saya. Jawablah yang nyambung. Itu bahasa kiasan. Saya nggak nanya bahasa apa. Saya nanya tunjukin apa. Kiasan. Kamu mau bikin apa? Itu bahasa kiasan. Saya nggak nanya ini bahasa kiasan atau bahasa asli. Saya nggak mempermasalahkan itu. Secara tekstual mau bahasa kiasan kayak bahasa rohani kayak. Nah, sekarang saya tanya. Enggak, sekarang saya tanya. Jawab. Kok ditanya malah sekarang saya tanya. Jawab dulu, baru tanya gimana sih? Makanya saya bilang itu bahasa kiasan. Saya nggak nanya ini bahasa apa. Yang saya tanya yang mau diliatin itu punya siapa? Apa yang mau diliatin? Kamu tenang dulu ya supaya Iya kamu apa? bisa. Apa yang diliatin kalau kayak gini? Supaya lengkap kalimat yang saya sampaikan.
Jadi itu bahasa kiasan dianalogikan ke keledai. Apa yang mau Jadi kalau diliatin nih, gak nyambung bahasa kiasan. itu, kamu lihat Udahlah keledai. Pak, udahlah Pak, bilang aja lah Pak, bilang aja lah Pak. Gampang, Natalia. Ya, Masalahnya terus kamu apa yang ditunjukin? Apa yang ditunjukin? Dari tadi yang saya tanya apa yang ditunjukin? Kok setiap kali orang ngomong dia potong. Lah, kamu nggak nyambung kok. Makanya begitulah, sehingga ketika kamu jadi Kristen, kamu nggak mengerti kebenaran secara utuh. Ya nggak ngerti ini apa yang harus diliatin kayak gini. Apa yang harus diliatin? Tadi kalau zakar kuda bawa ke kuda diliatin. Zakar kuda diliatin ke kuda tadi. Hah? Zakar kuda tadi liatin ke kuda. Terus giliran susu dijamah beserak, nggak bisa jawab. Susunya siapa mau diliatin? Malu kan? Malu kan? Udahlah bilang aja lah, malu Mbak. Ampun Mbak. Stop dulu ya Gitu Pak loh. Pendeta. Stop dulu Pak Pendeta. Pak Pendeta gini loh. Itu memegang dadamu dan menjamah susu kegadisanmu itu maksudnya apa Pak Pendeta? Yaitu sebuah analogi. Analogi untuk apa? Jadi itu kiasan menggambarkan bagaimana. Nah saya ngomong dulu, kok saya dipotong. Jadi itu kiasan menggambarkan bagaimana eratnya Susu itu kiasan ya, Pak? Susu Bentar dulu, biarin dulu, nggak apa-apa. Apa Pak Pendeta? Ya itu kan analogi, itu kiasan. Oke. Kuatnya cinta. Cinta apa Pak? Ya cinta. Jadi Itu ada ini Pak Pendeta. Itu kan ada susu yang dijamah-jamah. Maksudnya apa? itu sebuah Kiasan, gambar. Bang Andi. Konteks itu analogi. Analogi kemana Pak? Ke susu. Mana sih dari tadi udah jelas susu kok yang dipegang. Saya jelaskan, Nanya itu lagi sebuah ya. analogi, sebuah gambaran. Dan itu juga gini, itu bahasa syair. Satir gimana orang susu Pak? Perawan susu dijamah-jamah gitu loh. Oh, ini MILT nih, biar lebih jelas nih. Bentar, Demikian itu dibaca di mana dulu? engkau Sebentar. mendambakan kefasikan masa mudamu ketika mereka meremas-remas putihmu. Aduh, aku nggak enak bacanya jijik. Supaya Ngeri jangan ya. dianggap fitnah. Mana ayat apa? Ini loh, Bible 2008. Bible di mana? MILT 2008. Ya, ayatnya di mana? Kitab apa? Ya sama kayak tadi, Yeskiel 23:21 gimana sih? Yeskiel 23. Iya, ini dari tadi yang dibaca. Coba suruh dia Pak Pendetanya yang baca. Coba kita dengerin. Iya. Yeskiel 23 ayat berapa? 21 Bapak. Tadi katanya bilang saya nggak pernah baca Bible, ternyata pendetanya aja nggak tahu nih ayatnya di mana. Bapak lucu-lucu aja sih Pak. 23 Bapak. ayat. 21. Oh, 23 satu. 21. Bukan 23 21. 23 21. Gitu bilang aku nggak pernah baca Bible. Dia aja nggak tahu ayatnya bunyinya di mana. Ngadi-ngadi nih Pak Pendeta ini. Memang kami nggak hafal seluruhnya. Ini kan Ya udah, kau aja nggak tahu. Ya, Bilang saya saya nggak pernah baca. Gitu, Ya udah baca tuh Pak, baca. Yeskiel berapa? Tanya terus. Enggak, Yeskiel 23 21 Pak. Tuh loh. Saya kan uji kesabaran kau, Natalia. Udahlah, banyak tingkah. Yeskiel 23 21. 21. Yeskiel 23. Ya, jadi engkau menginginkan kemesuman masa mudamu, waktu orang Mesir memegang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu. Waduh. Nah, Ini. lalu apa masalahnya? Ini loh, apa yang versi ini lagi nih, MILT 2008. Kita selesaikan ini dulu. Ya ini sama. Kan bahasa Bapak kalau jelasin kan dari tadi nggak nyambung. Versi-versi. Nah, kamu buka bahasa Ibrani aja supaya kamu jelas, Natalia. Ya Kamu udah bisa- Bapak lah yang buka, nyuruh-nyuruh saya kemarin. Hokurios aja Bapak nggak paham. Kok ke itu? Justru setelah saya Bapak, teliti, kamu mau tuh pesosokan salah. ke original teks Pak. Kamu tuh salah, Natalia. Pak, kalau jelasin ke anak kecil tadi ke kuda ini harus ke original teks. Padahal tadi ke anak kecil yang masalah zakar kuda, liatin kuda langsung. Tuh lihat tuh kuda liar zakarnya. Giliran ini kok nggak? Tuh liatin tuh ada gadis tuh susunya. Kok nggak gitu juga Pak? Kok nggak gitu? Tuh dijamah tuh susunya tuh dijamah tuh. Kok nggak gitu Pak? Tadi kalau ini suruh lihat zakar kuda. Terus giliran ini kok beda? Kenapa? Karena kamu tidak mendengar tadi, saya sudah jawab kamu, Natalia. Kamu kan punya anak.
Anak itu kan waktu kecil. Ini kan yang nanya anak kecil, Pak. Kok anak kecil punya anak gimana sih? Ini tadi ceritanya anak kecil yang nanya, Bapak. Bapak ini nggak nyambung loh. Loh, kamu yang nggak Tadi nyambung. gini loh Pak, dari tadi sama Bang Handi bilang jelasin ke anak kecil gimana saat anak kecil bertanya. Ya kan saya Iya udah kan? bilang tadi saya jawab. Ya udah, terus satu anak kecil. jawab gini. Ya udah anak kecil bertanya, terus ini anak kecil bertanya gini kok nanya kamu punya anak apa enggak? Gimana sih anak kecil yang nggak punya anak Pak? Anak kecil kok wes beranak iki piye toh Pak? Kan menjelaskan kepada anak kecil. Iya gimana jelasin ke anak kecil, kok anak kecil kayak kok sudah punya anak gitu. Kok lucu sih Pak? Natalia ini dia udah nggak ada bahan lagi, makanya dia aduh, kan udah saya jelaskan. Jangan adu-adu. Ini ditunjukin Bahasa apa? analogi. Yang ditunjukin apa? Yang ditunjukin apa? Pertanyaan saya dari tadi. Di saat memegang-megang dadamu dan menjamah-jamah susu kegadisanmu, itu apa yang ditunjukin? Natalia, kamu pernah nyusu nggak waktu kecil? Pak, Jangan sampai kamu nggak pernah nyusu, atau kamu nyusu apa? Pak, kita tuh lagi bahas Bible loh Pak. Ya makanya saya kasih tahu kamu itu analogi. Hanya otakmu nggak nyampe kan? Apa yang ditunjukkan? Pertanyaan saya itu Apa saya Pak. bilang tadi? Kan dia pernah nyusu, tinggal kita kasih tahu nyusunya gimana. Itu susahnya apa Natalia? Loh, Kamu pernah nyusu nggak waktu kecil? berarti kalau ini susunya siapa yang ditunjukin berarti Pak? Kalau ini kan tadi kuda liar. Kecil memangnya. Loh Pak, bukan saya waktu kecil, saya waktu kecil. Ini yang nanya anak kecil, bukan saya. Aduh, Bapak ini kok adu-adu gimana sih? Siapa? Pak, gimana sih Pak, Bapak ini? Lah Natalia, kamu ini aduh, gimana sih kamu? Oh, berarti ini susu mamanya langsung dibukain di jamah-jamah gitu Pak? Iya Pak. Ya kan dia tanya. Iya, Pak. Itu analogi kita gambarkan. Loh, enggak kan tadi kalau ini kan lihat kuda itu, lihat tuh kuda liar tuh, lihat zakarnya kan gitu. Berarti ini kalau gini tuh lihat tuh susu, padahal ini susunya susu gadis bukan susu ibu. Susu gadis. Aduh. Pak Pendeta, Pak Susu Pendeta. gadis, Pak. Pak Pendeta, kalau menggambarkan, menganalogikan susu di jama-jama, apa alat peraganya Pak? Nah itu loh yang dari tadi saya tanya. Sedangkan ini susu gadis. Kalau ini kuda dibilang ke kuda liar. Ini susu gadis gimana? Maksudnya itu loh Pak, susunya dipegang-pegang gitu Pak. Apa alat peraganya Pak gitu loh, supaya anak kecil paham. Ya anak kecil paham kan waktu dia nyusu itu dia megang susu ibunya. Apa susahnya dijelaskan? Oh begitu. Ya udah dijawab, memperlihatkan susu ibunya di tapi ini jama-jama gitu dah. susu gadis, beda. Gadis, bukan Hanya anak ibu, gadis sudah bukan punya anak, busoi, apa salahnya? bukan busoi, gadis, bukan busoi. Itu hanya ini loh. Natalia di dia belajar bahasa. Aduhai jare. Kemarin dia kasih saya artikel refleksi pronoun. Apa itu? Oh, refleksi pronoun. Apa sih refleksi pronoun? Relatif pronoun aja refleksi pronoun. Udahlah Pak, Bapak ini kenapa sih Pak? Bapak dendam ya Pak ya? Kemarin saya permalukan ya Pak ya? Dendam ya Pak? Karena kamu nyinggung tadi, makanya saya jelaskan kamu. Iya, Saya Bapak ingat dendam lagi. ya Pak ya? Bapak dendam terus kalau soalnya gara-gara kemarin Bapak kabur. Cuma karena kamu kemarin. Iya, kemarin Bapak Refleksi kabur. pronoun, saya pikir refleksi Kemarin Bapak itu lagi di dalam teks buku Yunani saya, nggak ada refleksi pronoun itu. memang refleksi pronoun nggak ada Pak, adanya relatif Refleksi pronoun itu. Pak, refleksi pronoun nggak ada Pak. Kalau refleksi itu di panti pijet Pak, refleksi Pak. Itu relatif, Pak, bukan refleksi. Natalia, refleksi pronoun itu dia punya artikel itu os. Pak, Pak nggak ada refleksi pronoun, Pak. Relatif pronoun, kata ganti relatif, bukan refleksi. Refleksi kepijet, ya Pak ya. Refleksi kepijet, paham Pak? Pijet au ya Pak ya. Itu ke refleksi Pak, ya Pak ya. Referensi yang kamu punya itu diragukan. Referensi yang kamu punya di Relatif pronoun, ya Pak ya. relatif itu saya kasih tahu kamu. Nah, Natalia. relatif pronoun itu akhirnya dia bisa nyebut relatif pronoun. Pronoun itu Kemajuan ada Bapak relatif Pendeta pronoun, sekarang sudah bisa ada bedakan ya Pak ya. imperatif pronoun, Yang benar itu ada indefinite relatif pronoun, ada reciprocal pronoun. Yang benar apa Pak? Yang benar apa Pak? Refleksi pronoun, ada negatif pronoun. Itu bahasa Apa Yunani. sih Bapak ini ah? Tidak ada bahasa Yunani itu refleksi. Ya memang nggak ada refleksi, diulangi lagi sama dia. Nggak ada Pak refleksi pronoun, nggak ada Pak. Kalau Bapak mau refleksi, Sekarang saya tanya, data yang ke kamu tukang pakai siapa? Tulisan pijet, siapa? ya Pak ya. Datanya siapa? Kemarin sudah ditunjukin Pak, Bapak Nah, kenapa bukunya sih Pak? Kamu hanya ambil di internet. Itu Bible masih Hub lo Pak, Bible Hub lo Pak, original teks Pak.
Hah? Iya, Bible harus siapa yang nulis? Bible apa aja nggak tahu, bego kali nih pendeta. Ini pendeta apa nih, bego kali nih. Pak, Bapak dulu sekolah teologi di mana sih, Pak? Kok bego kali, Pak? Kok bego Coba kali kamu Bapak ini? buka kamera saya supaya saya tunjukin kamu buku yang Enggak. bagus. Tadi aja Bapak bilang refleksi pronoun. Udah jelas relatif pronoun, refleksi Ya, pronoun. ada relatif pronoun, ada interrogatif pronoun, ada refleksi pronoun, ada reciprocal pronoun, ada indefinite pronoun, ada negatif pronoun. Oh, ternyata Jadi tadi coba malam kamu- pendeta ini kamu tidurnya nggak buka- nyenyak, kamu guys. buka kamera Kemarin habis saya tunjukin dulu permalukan. supaya kamu bisa Kesurupan. lihat. Kemarin dia tuh habis saya permalukan, ya kan, Coba, di depan umum. Bukan permalukan. Terus dia akhirnya kan kabur tuh. Ternyata malam tidurnya nggak tenang. Dia ngintai ke sini, dia pengen ngomong Saya ini lagi. pembelajar, Natalia. Kurang Saya malu ini ya, Pak ya? pembelajar. Saya Kurang ini bukan malu. orang otot-otot. Saya ini pembelajar. Jadi Iya, saya iya, buktikan kurang malu ya, Pak. bahwa omongan kamu itu ngawur, Natalia. Ini bukunya. Ini coba kamu buka cam saya supaya saya tunjukin. Supaya Ya kamu buka lihat. aja lah sendiri, buka aja lah sendiri. Kok nggak bisa buka cam? Nah, udah bisa ya. Nggak santai tahu kok. Natalia. Kok buka lah ini sendiri? kamu lihat ya. Nah, ini. Coba besarin. Saya kasih tunjuk bukunya ini, judulnya ini. Ini datanya nih. Oh, berarti kalau ditanya menjamah-jamah susu nggak jadi tunjukin susu, Pak? Tunjukin buku, Pak. Sebentar. Iya, Pak. Itu Iya, kan Pak. kita bicara Nggak jadi, data, Pak. bicara Ya, skill tentang 2321 itu berarti nanya jamah-jamah susu au-au gitu nggak jadi nunjukin susu, Pak? Nunjukin buku, Pak. Natalia, di dalam Iya, bahasa Pak. itu ada makna. Iya ya, Pak ya. Makna konotatif. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. ada makna denotatif. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak. ketika Iya, Pak. kamu tanya satu kalimat, kamu apa yang Iya, Pak. Pendeta ini kumainkan. Iya, Pak. Coba kamu Pak. cari supaya kamu lihat Iya, Pak. bukunya. Supaya Iya, kamu Pak. tidak salah mengada-ngada. Iya, Pak. Berarti Bahwa kalau pronoun itu kalau ada YSKL relatif 2321 tadi ditanya-tanya tentang menjamah-jamah susu, Iya. jadinya nggak jadi nunjukin susu, Pak ya. Nunjukin buku, Pak. Nggak Nah, jadi nah, nunjukin maksudnya- susu. Aduh, kasihan sekali ini orang sebenarnya. Ah, kasihan. Kejadian ya, Pak, nggak punya ininya, Pak ya, miniaturnya ya, Pak ya. Kamu belajar lagi yang banyak punya ya. ya? Belajar lagi Nggak yang punya, Pak banyak. ya. Oh, syukron ke Kamu Bang Z, belajar Eka Z. sejarah. Belajar sejarah. Oh, kitab Bapak di bawahnya Ya, sejarah ya, Pak ya, levelnya, Pak ya. Pak, Musa itu level tidak kitab pernah suci Bapak itu di bersahadat. bawahnya buku sejarah ya, Pak ya. Musa tidak pernah bersahadat, makanya Musa itu bukan Islam. Kamu belajar lagi Wih, ya, botol Natalia. lagi dia Oke, ya. kumat. Nggak Oke, pernah ya. ada satu nabi yang beragama Kristen ya, Pak ya? Iya. Nggak ada, Oh, Pak. semuanya Terima ada, kenyataan, Pak. semuanya. Semua Walaupun itu menerima menyakitkan, Yesus. walaupun itu Yesus, menyakitkan, semua terima menerima kenyataan. Yesus. Di PL Apalagi itu menerima beda, Pak. Yesus, Pak. Pak, jangan jualan di sini, Pak. Jangan jadi jualan di sini, Pak. Maksa-maksa orang nerima Yesus, nerima Yesus. Apa ini orang ini? Cambuk-cambuk dia, Bang Dalbo. Cambuk dia itu, Bang Dalbo. Enak-enak aja maksa-maksa Ini orang aja, nerima Yesus gini. sebagai Tuhan. Ini gimana sih Gini aja, konsepnya ini? Mbak Hah? Natalia, ada nggak Yesus Kristenkan satu orang? Itu aja dulu. Oh, nggak ada itu Bang Dalbo. Bahaya itu Bang Dalbo. Beserak Jangan saya itu. jelasin, saya. Beserak itu. Nunjukin beserak tadi Musa Kristen aja nggak ada. Yang Apalagi berserak itu Yesus mulutmu, mengkristenkan Natalia. orang. Mulutmu yang berserak. Saya mau jelaskan Enggak, kamu, mulutnya di mulutmu sini dari berserak. tadi nggak beserak. Bukan dijelasin, Pak, dijawab. Ada tidak? Yesus mengkristenkan Mulut saya di satu situ orang dari saja. tadi. Oke, Udah saya bilang jelaskan mulut Pak berserak. siapa tadi yang tanya itu ya. Pakai data, Siapa pakai namanya? data. Pak siapa? Ya oke, saya jelaskan. Yohanes 8. Dalbo. Sebentar, saya jelaskan. Yohanes 8 itu ayat 31 32. Yesus berbicara kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Jadi kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia, Kisah Rasul 11 ayat 26, itu merujuk kepada murid-murid Yesus. Jadi kalau ditanya, Kok Paulus siapa yang itu, pernah Pak? Saya tanyanya Yesus, bukan Ya, Paulus. Yesus. Yesus mengkristenkan. Ada tidak Yesus kristenkan satu orang? Yaitu rasul-rasul itu kan pengikut Kristus. Kristen itu Bapak Saya paham? nggak nanya itu. Saya tanya Yesus. Ada tidak Yesus mengkristenkan satu orang? Ada. Banyak. Ya silakan satu aja atau setengah kalau ada. Ya, 12. Saya sebutkan Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus. Mana datanya dia Ya datanya di Kristen? Injil Markus itu aja. Mana datanya Yesus mengkristenkan? Iya. Di mana datanya?